Halo updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Tapi sebelum itu, silahkan follow dan subscribe akun official kita. Saya Budiono, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, maling motor, pria asal Cikangkung, Sukabumi diamankan dari atap rumah warga. Diduga nekat mencuri sepeda motor, pria berinisial S 17 tahun asal desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi diamankan warga pada Selasa 7 September lalu. Ia diketahui membawa kabur sepeda motor bebek milik warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap yang sudah dimodifikasi. Kepala Dusun Cibenteng, Desa Cibenda, Cacu mengatakan, insiden ini bermula saat terduga pelaku sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat membawa kabur sepeda motor milik warga bernama Ocid. Saat itu, Ocid yang juga pegawai saluran irigasi di kawasan Ciletuh, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, sedang membersihkan rumput yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor. Berita kedua, pemberlakuan ganjil genap di eksit tol Cigombong menuju Sukabumi. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sukabumi menerapkan ganjil genap bagi kendaraan yang melintas di tol Bocimi eksit tol Cigombong sejak 10 hingga Minggu 12 September 2021. Ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju tempat wisata saat akhir pekan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sukabumi Ajun Komisaris Kepolisi Riki Fahmi Mubarok mengatakan, ganjil genap diterapkan khususnya untuk menekan mobilitas pengendaraan yang akan berwisata ke Puncak Bogor lewat Sukabumi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika mengurangi pergerakan ke objek wisata di Sukabumi. Berita ketiga, penemuan tugu misterius di Pantai Tegal Bulet, Sukabumi bertuliskan Mahdi Raja di Raja. Sebuah tugu misterius ditemukan di Kampung Babakan Jogol, Desa Tegal Bulet, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Bangunan berwarna dominasi putih setinggi kurang lebih 1,5 meter dan lebar 1,5 meter persegi itu disebut telah berdiri sejak sepekan terakhir. Warga setempat mengaku tidak mengetahui siapa yang mendirikan tugu tersebut. Namun tampak tulisan Tugu Prasasti Mahdi Insani berwarna merah dibangun yang memiliki dasar segi 4 ini. Tak hanya itu, ada pula kata internasional dan VT Raja di Raja di bagian bawah bangunan berwarna biru. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Tegal Bulet Yudiansah menuturkan, hingga Kamis ini belum diketahui siapa yang membuat tugu tersebut, termasuk makna yang terkandung di bangunannya. Hingga kini tugu tersebut sudah dibongkar oleh petugas gabungan dan warga setempat. Berita keempat, nasib 19 warga Sukabumi jadi ABK kapal ikan yang terbakar di perairan Maluku Utara. 19 warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dikabarkan menjadi korban dari musibah kapal ikan yang terbakar di perairan Maluku Utara. Informasi sementara, belasan warga Sukabumi yang bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal ini adalah warga Cibadak, Caringin, dan Jambang Tengah. Dari laporan pendahuluan yang ditujukan kepada Bupati Sukabumi tertulis 19 warga yang berprofesi sebagai nelayan tersebut berangkat dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta menuju perairan Merauke. Pada Jumat 10 September, Basarnas masih melakukan upaya pencarian puluhan ABK kapal terbakar yang dinyatakan hilang di perairan Maluku Tenggara. 5 ABK selamat termasuk 3 warga Sukabumi saat ini masih berada di Desa Tanibar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kepulauan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pada Sabtu 11 September 2021, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi mengaku sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jabar ihwal adanya belasan warga Sukabumi yang menjadi anak buah kapal atau ABK KM Henry GT 195 yang terbakar di perairan Maluku Utara. Berita kelima,
Mulai dari Lengkong Sukabumi, jalur tengah selatan Jawa Barat akan membentang 357 km. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya mengembangkan potensi daerah Jabar bagian selatan. Itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, termasuk Sukabumi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jabar adalah memperbaiki aksesibilitas dengan membangun jalur tengah selatan atau JTS. Bangunan JTS diharapkan dapat memangkas waktu tempuh sekaligus mengembangkan potensi pariwisata Jabar bagian selatan. Rencananya, pembangunan akan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama akan dibangun jalan horizontal tengah Jawa Barat Selatan, yakni dari wilayah Lengkong hingga Sagaranten sepanjang 23,20 km. Kemudian Sagaranten Tanggeng 37,55 km. Disambung Tanggeng pada Suka atau Cipelah sepanjang 33,79 km, pada Suka Cipelah hingga Ranca Bali sepanjang 16,84 km dengan total 111,38 km. Sesi selanjutnya dari kawasan Ciwidey hingga Pangalengan sepanjang 22,12 km. Lalu Panggalengan hingga Cikajang 53,48 km. Disambung Cikajang hingga Bantar Kalong sepanjang 68,54 km. Kemudian Bantar Kalong ke Kertahayu 101,48 km, total sepanjang 245,62 km. Sehingga total keseluruhan trase JTS adalah sepanjang 357 km. Demikian 5 berita terpopuler yang telah dirangkum tim redaksi SukabumiUpdate.com. Dapatkan update terbaru berita tentang Sukabumi di sukabumiupdate.com. Dan jangan lupa follow dan subscribe akun official kita di Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya Budiono, sampai jumpa di episode 5 berita terpopuler berikutnya.